Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistia Ulzana Wibowo dari kelas 11.1. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas kimia. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau biasa kita simbolkan dengan N. Dari bilangan azimut ini memiliki 4 tipe. Yang pertama S. S itu memiliki nilai 0 atau 1 kotaknya. Lalu yang kedua ada P. P ini nilainya itu 1. Berarti dia punya kotaknya itu 3. Lalu ada D. Dia tuh nilainya tuh 2. Berarti dia punya kotaknya itu 5. Dan F itu berarti itu nilainya 3, berarti dia memiliki kotak 7. Lalu yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini biasa disimbolkan dengan M. Ini menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital. Jadi di kotak itu, di tengah-tengahnya itu diisi itu angka 0 atau nilai 0. Terus ke kiri itu nilainya min 1, min 2, lalu ke kanan itu plus 1, plus 2. Ya tuh. Lalu yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Ini menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Jadi kalau dia ke arahnya ke atas, itu berarti dia nilainya tuh plus setengah atau plus 1/2. Lalu kalau dia ke bawah, tandanya itu berarti min 1/2. Ini biasa disimpulkan dengan huruf S. Mari kita simak video berikut. Bilangan kuantum. Di sini kita akan menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Nah, kita ingin mencoba unsur N. Di sini sudah diketahui nomor atomnya itu 7. Jadi, kita tinggal mencari konfigurasi elektron dari N ini. Nah, yang pertama kita lakukan itu kan N7 ya. Berarti kita tulis yang pertama itu. Yang pertama kita tulis itu 1s2. Berarti 1s2 dilanjut 2s2 jadinya 4 ditambah 2p6. Tapi kita nggak tulis 6 karena di sini sudah 4, 7 dikurang 4 kan 3. Jadi kita tulis ini 3. Nah, sudah dapat kan 7. Setelah itu kita mencari periode. Di sini tertulis bahwa periode itu dilihat dari kulit terluar. Kulit terluarnya kan 2P. Berarti ini merupakan periode karena ini kulit terluarnya. Jadi periodenya itu 2. Lalu untuk menentukan golongan, kita lihat dari 2 ini. Nah, di sini ada 2 dan 3. Ini ditambah. 2 ditambah 3. Berarti dapat 5. Dia ada di 5. Lalu untuk menentukan golongan lebih jelasnya itu, di sini tertulis golongan A itu merupakan jika orbital pada kulit terluarnya S atau SP. Di sini kan ada S, ada P. Berarti dia termasuknya golongan A. Berarti dia masuknya 5A. Karena di sini ini ditambah ini jadinya 5. Ditulisnya itu dengan angka Romawi, berarti 5A gitu. Lalu kita coba ke contoh kedua. Di sini kita pakai magnesium Mg. Yang pertama kita lakukan adalah mencari konfigurasi elektronnya, yaitu kita tulis 1s2, 2s2, lalu 2p6, dan yang terakhir 3s2. Jadi 12. Nah, kita cari periodenya. Di sini ada di kulit terakhirnya itu 3. Berarti periodenya itu 3. Lalu untuk menentukan golongannya, di sini dia hanya ini. Kenapa?
karena di sini beda kan, ini 2, ini 3. Jadi dia cuma 3s2 aja. Karena dia S, berarti golongannya itu A. Berarti dia ada di 2A atau 2A. Nah, sekarang kita mau coba ke golongan B. Di sini aku ada ada V dengan nomor atomnya itu 23. Yang pertama kita lakukan itu mencari konfigurasi elektronnya. Yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan terakhir 3d3. Nah, udah dapet kan? Kita lihat nih di 2 terakhir ya. Ini untuk menentukan golongannya. Kita cari periodenya dulu. Periodenya itu lihat dari yang paling besar, koefisien paling besar. Di sini yang paling besar 4 kan? Walaupun terakhirnya 3, tapi yang paling terluarnya itu 4. Berarti periodenya itu 4. Lalu untuk golongannya, kita lihat dari 2 ini kan ada S sama D. Nah, kalau S sama D ini udah pasti golongan B. Kenapa? Karena dia punya cara gini. N, S2, terus N-1, D1. Ini maksudnya N ini itu koefisien dari S. Ini kan 4 ya, 4S2. Nah, belakangnya itu harus N-1 atau 4 kurang 1. Bener kan? 4 kurang 1 itu 3. Berarti ini udah jelas golongan B. Tapi di keberapanya ini kita harus mencari. Caranya gimana? Caranya dari yang ini ditambah ini. Jadi 2 ditambah 3 itu kan 5. Berarti dia ada di golongan 5B. Gitu. Kita coba di contoh kedua. Yaitu di 26X. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya berapa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, ini kita udah dapat nih duanya. Sama kan kayak ini. Dia itu golongan B. Nah, untuk periodenya kita lihat kulit terluarnya yang paling besar itu di 4, berarti kayak periodenya 4. Terus golongannya kan udah jelas B ya. Nah, untuk mencari nilainya, ini kan ada 2, 6. 2 ditambah 6 itu 8. Berarti dia ada di golongan 8B. Hibridisasi merupakan pencampuran orbital. Orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Orbital hasil pencampuran ini disebut dengan orbital hibrida. Tujuan dari hibridisasi supaya mencapai keadaan stabil. Langkah-langkah dalam menentukan bentuk molekul dari unsur menggunakan teori hibridisasi. Yang pertama itu, gambarkan orbital elektron valensi atom pusat dalam keadaan dasar. Lalu yang kedua, gambarkan orbital elektron valensi atom pusat dalam keadaan tereksitasi disesuaikan dengan atom yang diikat oleh pusat. Lalu yang ketiga, tentukan bentuk orbital hibrida atom pusat yang sesuai atau dibutuhkan. Mari kita simak video berikut. Cara menentukan bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Di sini kita memiliki SF4 yang dimana S memiliki nomor atom 16 dan F memiliki nomor atom 9. Dari sini, yang pertama kita lakukan itu mencari atom pusatnya. Atom pusat itu atom yang paling sedikit. Di sini ada S, dia hanya memiliki 1 dan F ini 4. Jadi, atom pusat itu S. Setelah diketahui atom pusatnya dan nomor atomnya, yang kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron dari atom pusat. Nah, yang kita lakukan itu S16 yang memiliki 1 S, 2
S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Dari sini dapat diketahui bahwa elektron valensinya itu 3S2 dan 3P4. Dari elektron valensi ini, kita buat orbitalnya. Sini ada 3S, 3P4. Karena dia S, jadi hanya memiliki satu kotak yang diisi 2 elektron, dan dia memiliki 3 kotak yang diisi 4 elektron. Nah, ini merupakan orbital dasar. Nah, yang kita perlukan itu orbital yang tereksitasi. Maka, harus ada satu elektron yang dipromosi. Caranya itu, sini kita mau mencari orbital tereksitasi. Yang pertama itu kita lihat di sini atom yang diikat oleh atom pusat itu ada berapa? Di sini ada 4. Sedangkan sisa di sini hanya ada 2. Jadi kita butuh kotak baru untuk bisa memasuki atom dia, atom si F. Caranya yaitu kita buat orbital yang lebih tinggi. Kan kita punya 3S2 kan. Terus kita punya 3P. Kita harus menambahkan yang lebih tinggi, yaitu 3D, agar bisa atom ini masuk ke orbital. Nah, di sini ada 2. Dan P ini kan dia punya 4 ya. Nah, satunya ini harus pindah atau promosi ke atom yang lebih tinggi nih. Jadi dia ini kan memiliki 5 kotak. Dia ini 1, 2, 3. Nah, ininya tuh promosi ke sini. Dia ke sini. Jadi 1. Sehingga ini menjadi 3S2, 3P3, dan 3D1. Nah, ini dihiraukan. Nah, kalau digabung jadinya ini semua digabung di 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Nah, dia kan jadi punya sisa kotak ya, sisa kotak 4 sih. Jadi si F ini bisa masuk ke kotak-kotak ini. Nah, lalu langsung masukin aja yang atom 4 ini, masukin sini. 1, 1, 1, 1. Jadi terisi semua kan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa orbital hibridnya itu S1, P3, dan D1. Kenapa? Karena S ini punya satu kotak kan. Terus P-nya ini 3 kotak yang sudah terisi semua, dan D-nya ini punya 1. Jadi ini orbital hibrid ya.